dari ini aneh nih. 4910 Hendrik. Ya. Hah? Ya. Bang, tadi malam aku mimpi kerja bareng kamu di Gali. Mimpi. Lu nggak salah, mimpi gua. Kemarin ada Pak, anak yang kerja di Krumes itu tingginya itu segini saya Pak, mungkin Iya. 150 Pak. Ada ya. Ah, Ada, ini makanya. fakta realita ini Pak. Gua juga heran, kok bisa orang pendek kerja di kapal gitu. Karena Kerja di ternyata hotel. Oh, kenapa? tuh? karena ternyata di sini itu mereka nggak ngelihat dari fisik gitu. TS, pernah nggak dimarahin atasan? Terus apa sebab sampai kau ini dimarahin atasan? Tolong dijawab. Nah, ini pertanyaan. Ah. Ah. Jadi Pak, aus nih Pak. Minum susu boleh Pak? Minum susu dulu Pak. Ya santai. Ya. Jadi pertanyaannya minimal umur berapa? Oh, dari siapa itu pertanyaannya Pak? Dari Wahyu Jendi. Minimal umur sepengetahuan dia 19 tahun bisa. Ini teman di Itu dari company apa itu Pak? dari company kok. Dari company apa? Royal. 19 tahun. 20 lah, 20 lah. Ah, 20 itu kita akan dapat kartu kuning kan. Yes, betul. Nah, teman-teman gua 20 ada anak pastry itu orang Cina 20 tahun. Oh, Saukang. Nah, Ya. 20 intinya ya. Ya, pokoknya itu 20 menuju 21. 20 menuju 20 21. menuju 21 gitu. Ya. Soalnya kalau yang di bawah 20 nggak bisa, Pak. Kalau Nggak setahu bisa. saya, Pak. Mm-mm. Jadi Kalau- visa US itu kita Harus bisa 20. dapat 20. Tapi kalau saya pribadi, Hmm? gua 19 tahun naiknya. Cuma keterimanya jadi Gali Utility. Tapi Dan di itu beda di beda company, beda di company. di Costa. Ah. Mungkin atau Costa mau memperkerjakan anak berumur 19 tahun itu supaya mentalnya terbentuk. Ya, itu bisa mungkin jadi. bisa jadi gitu. Tapi ya bagus juga, mereka terima kasih. Terima kasih untuk Costa Costa. untuk menerima saya waktu saya umur 19 tahun dan umur 21. Bapak 19 tahun udah kerja di kapal ya? Iya, Hebat nyuci piring. Hebat nih. Ini pengalamannya berarti lebih panjang dari kami ini. Iya betul. Karena masih sangat muda udah ke kapal, udah mentalnya lebih bagus lah. Ya, Mentalnya bagus. Oh, Makanya bagus. anjing, Bukan. bangsat. Bagus, Pak. Kuat dia, kuat dia ternyata. Iya. Kuat men, Oh, kuat Bang. mas. Kenapa ini dia bentar lagi pulang? Untung dia bentar lagi pulang. Ya. Oke, pertanyaan selanjutnya. Iya, iya. Eh, Dari ini yang tadi, Pak. oh iya. Dulu dan Pertanyaan dari iya masih dari Wahyu Jandi. Oh, Dulu Wahyu sebelum Jandi. sebelum on board pakai job training dulu nggak? Itu wajib ya? Ya, itu kan job Wajib, train. wajib ya job training 6 Di- bulan di hotel bintang 4 atau bintang 5. Ya. Bintang 3 bisa nggak? Minimal bintang 4. Setahu saya bintang 4 minimal, Pak. Minimal bintang Paling 4. minimal bintang Ah, 4 guys. Minimal. Ini di samping pengalaman kerja ya. Ini ada juga job training Iya, gitu. siap. Oke, pertanyaan selanjutnya. Oke, dari Wahyu Zendi udah terjawab ya. Ini dari Dari? Kadek Ari Bagus, Kadek Ari Bagus. Ada kari bagus apa tuh? Bang, kenalin gua Ari, salah satu viewers channel YouTube lo. Hai, Terima kasih Ari, buat makasih, Ari, Ari. terima kasih. Gue mau nanya Bang, gini, kalau udah selesai kontrak Mm. di kapal nanti pas pulang biayain itu ditanggung sama perusahaan apa kita beli sendiri biaya pulangnya? Oke. Tergantung bagian masing-masing departemen. Tergantung departemen ya. Tergantung departemen apa kamu kerjanya. Kalau yang di kulineri itu free. Free semuanya, mau Ya, pulang mau pergi itu pulang. free ya kan. Free. Cuman di kontrak pertama Kontrak waktu pertama, berangkat Itu bayar biaya semuanya, tiket, semuanya. New Year, buat New Year. Tapi pulangnya itu udah Ya, udah mulai ditanggung. sejak itu pulang sampai seterusnya itu semua dari company. ditanggung. Kulineri ya. Kulineri. Kulineri. Nah, kalau departemen yang harus bayar itu departemen yang tipping system. Ya, betul yang tipping system. Ya, restoran, bar, housekeeping gitu nggak? Kayaknya iya. Housekeeping stateroom pokoknya. Yang stateroom berhubungan dengan Pokoknya tipping lah. Tipping yang ada Ah, uang tip ada. yang kita nggak ada uang tipnya makanya. Gak ada kita main nggak pandai ini kita. Nah, Dari tip. jadi itu ya udah dijawab pertanyaannya dari Kadek Ari Bagus. Selanjutnya dari Rifai 73110. Oke, kamera HP. Negara mana yang paling Berkesan. berkesan Bang? Dari Bang Wendy nih. Negara paling berkesan, Buat Bang. gua, negara yang paling berkesan itu Gue tebak pasti Eropa nih, dah. Negara mana, Pak? di Eropa. Jangan bilang Barcelona, Pak. Jangan bilang kotanya Barcelona, Pak. Barcelona itu Kotanya jangan dibilang itu, Pak. Saya tahu Bapak cinta Barcelona, tapi Ya. janganlah, Pak. Tolong yang lain, Pak. ya udah. Kenapa Apa? jangan? Kenapa Sebenarnya- jangan? Ya, kenapa jangan? Ya kenapa jangan? Saya bukan nggak suka, saya rivalnya itu, Pak. Oh, iya. pantesan. Oke, Ya, negara yang paling berkesan buat gua negara Inggris, London. Inggris, kotanya London. Enak. Kenapa, Pak? Kenapa? Kenapa Kenapa? Inggris gitu? Suasananya tuh enak banget. Gitu.
Kanada wah enjoy banget lah. Nah, itu hawanya gimana, Pak? Kan kita pengen tahu Hawanya nih. tergantung musimnya, Pak. Ya, Kalau bener. lagi dingin sih Ya enak, waktu Bapak di dingin. situ tuh Kebetulan gimana? lagi adem-adem enak sejuk gitu lah. Pokoknya Suasananya kebanyakan negara yang nyaman itu di Eropa lah, Perancis, Marseille, Perancis. yang bikin nyaman, betah, enak itu apa? Perancis. Dan yang baru terakhir gue kunjungin kemarin Kanada. Wah, itu udah pasti, Pak. Kanada. Itu enak banget. Alasannya nih kan Anda mungkin setiap orang punya alasan yang beda-beda ya. Cuman ini umumnya rata-rata Umumnya, karena apa? Karena Kanada orangnya itu ramah-ramah. Ramah, Ya enggak? ramah, benar. Orang Kanada tuh ramah-ramah. Di sana nggak terlalu banyak orang. Ya, Benar kan? nggak se-crowded di negara-negara yang Nah, itu, lain. apalagi negara kita. Waduh, banyak banget, Pak. Dan satu lagi, Apa? di Kanada itu orang-orangnya nggak mudah terprovokasi. Kok bisa bilang gitu? Iya. Coba Kenapa? kita provokasi orang Kanada. Mereka cuek-cuek aja. Oh iya betul. Itu, Itu yang ya, bagus. mungkin karena mindsetnya mereka tuh udah beda Pak Nah, sama itu dia. orang negara Itulah lain. yang diperlukan. Kayaknya cocok Bapak ini jadi warga Canadian Regency, Pak. Cocok. Cocok, Pak. Ya, semoga aja doain aja. Amin. Bisa lah ntar main-main ke Kanada kan Siap. ada rumah di Kanada. Kalau enggak di Gimana? udah Kanada dulu. Kanada dulu enak Udah. gitu udah. Oke, udah terjawab ya. Next. Lanjut lagi. Bang. Dari ini aneh nih. 4910 Hendrik. Ya. Ya. Bang, tadi malam aku mimpi kerja bareng kamu di Gali. Mimpi. Lu nggak salah, mimpi gua. Dari siapa Hendrik? 4910 Hendrik. Bang Hendrik. Oh, ya udah. Gak apa-apa. Gini. Gak apa-apa. Sebentar, ini pertanyaan atau pernyataan? Iya, pernyataan. 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 Kita bahas. Soalnya masuk ke DM gua. Ya nggak apa-apa, Nggak Pak. apa-apa. Udah terlanjur dibaca, Pak. Ya udah. Udah. Mimpi. Oh iya, jadi Ya, gini. ah. Ya udah, semua itu karena semua itu berawal dari mimpi. Mungkin emang ini jalannya kalian bertemu. Bertemu. Suatu saat nanti. Karena di balik mimpi itu kadang muncul ada pesan-pesan dari yang di atas. Ya. Mungkin ini jodohnya Hendrik. Bangsat. Oke, untuk Hendrik ya, tolong jangan mimpiin saya lagi. Kalau kamu mimpiin kerja di kapal nggak apa-apa, tapi jangan mimpiin saya. Oke. Gak apa-apa ya. Udah, semoga mimpi kedepannya lebih baik lagi. Lebih baik lagi. Tapi intinya mimpi kamu bagus kerja di kapal ya. Ya, bagus ya. Bisa menjadi motivasi. Motivasi kan. Ini dari Pak. Ini bukan pertanyaan liput anak Pak Tendan dong, Bang. Ini banyak request yang masuk Oh ke iya, ini Pak housekeeping, Wendy. ini tentang housekeepingnya. Ya. Untuk sekarang dalam 4 bulan di kapal, gue udah berusaha semaksimal mungkin untuk mencari narasumber anak housekeeping dan Ya. sampai sekarang Hasilnya? nihil. Nih. So, nggak ada, maksudnya nggak ada yang mau gue jadi narasumber. Alasannya Pak, karena ini udah banyak yang request loh Pak. Alasannya kenapa? Mungkin karena apa ya? Mereka nggak mau terlalu diliput gitu. Oh, nggak mau terlalu diliput. Lampunya mati. Ya. Nah jadi ya mungkin kayak gitu. Jadi ya mungkin nanti kalau ada teman-teman anak housekeeping yang mau jadi narasumber ya udah. Ya buat Ayolah kita bikin video. buat teman-teman housekeeping yang di adventure yang nonton video ini dan berminat Nah, ikhlas mau di review Diliput, diliput ya datanglah Wendy Kusuma Dek 3. Ya, enggak kayak bini gua. Oke. 4780. 4780 Telepon aja. Telepon. Ya, soalnya banyak yang nanya. Banyak yang request nih teman-teman pada Kasihan nih mereka. penasaran gitu. Oke, pertanyaan selanjutnya. Masih di IG-nya Wendy nih. Ya, Dari siapa nih, Pak? Bang mau nanya dari Alfa Saputra. Alfa Oke. Saputra. Bang mau nanya masalah biaya berangkat kapal pesiar dan dulu Bang Wendy daftarnya di agen mana? Gua daftarnya ke Royal di agen Ratu Oceania. Ini udah pernah dibahas sih. Biayanya berapa? Nih kalian buat yang no hire. Biaya itu cuma sekedar pengurusan dokumen sebetulnya. Kayak contohnya kita ngurusin BST. BST itu dokumen tentang basic safety training. Nah, Itu paling basic ya. Ya itu kita semua perawat wajib punya itu BST. Kalau yang saya habis untuk BST itu berapa ya? Satuan lah. 1,5 atau 1,7 saya 1,5 lupa. sampai 2 juta. Ya, Ya. ya budgetnya 2 juta lah. Ya, 2 juta itu sama untuk transportasi dan teman-temannya. BST Itu untuk 4 tahun yang lalu tapi. Kalau sekarang saya nggak tahu, Pak. BST. Jadi kalau ditotalin itu kita harus ada sedia uang berapa nih? Kalau dokumen aja bagi saya 30 ke bawah. 30
30 ke bawah. 30 ke bawah. Sama ongkos belum? Udah Dua. Itu belum sama airline tiket tapi Pak. Oh, belum sama airline. Belum bawa cukup 20 ke bawah cukup. dokumen itu. Nah, kalau airline tiket itu tergantung di mana kamu nanti itu Join. sign on. Kalau kamu joinnya di negara yang dekat kayak contohnya Singapura, jauh lebih murah. Jauh lebih murah. Kalau joinnya di US itu kisaran harganya 20. kalau rupiah 20 jutaan lah. 20 juta kalau sampai Ya. 25 lah. Jadi kalau ditotalin sama tiket Sekitar pesawat 40, 50. 50. Itu dia yang harus disiapin 40 sampai 50 juta. Iya. Ya. Cuman ada biaya-biaya tak terduga, contoh waktu medikal, itu penting itu. Ya, maksudnya. Contohnya kesehatan kamu itu kurang bagus, nah itu ada yang perlu diperbaiki, itu ada tambahan lagi. Biar nggak kaget nih teman-teman nih, medikal tuh siapin dana ekstra. Paling penting itu. Ah, itu dia. Pertanyaan Next. selanjutnya dari Jasi 31. Bikin vlog about spa terapis dong, mau tahu gimana suka dukanya mereka yang kerja sebagai terapis. Kos aku lagi mau ikut interview di kapal AIDA Jerman dari Duta Samudra Indonesia Makassar. Nah, saya spa terapis yang suka pijit. Pijit. Oh. Tapi bukan pijit terus ya. Iya, pijit. Oh. Suruh bikin video sama spa terapis. Mohon maaf ke gua bikin vlog tentang spa terapis ya sebenarnya Bisa aja. cuma nggak ada orang Indonesia sih spa terapis dan letaknya itu jauh, tempat spa dengan dapur apalagi dengan Kabin. iya jauh banget. Jadi untuk setahu ini Tapi kalau nanti ada kesempatan pasti dibikinkan. Iya, Itu kalau pasti. Kalau mungkin ada ada kesempatannya, teman yang momennya nanti. iya, kalau Ya tiba-tiba- ditunggu aja lah buat teman-teman nanti. iya nantilah Diusahakan. Iya, kalau apalagi kalau ada orang Indonesia anak spa. Barangkali nanti next kontrak atau Ya. berapa bulan lagi ada yang datang Indonesia di spa, kita bakalan Nah, tenang makanya ya. ribut itu. Next ini dari Naik dari saya Sian. Bang, rumit nggak kerja di kapal pesiar atau nyantai aja? Wah, ini pertanyaannya rumit nggak kerja di kapal? Kerja di kapal? rumitnya itu relatif. Iya, tergantung sih. Tergantung. Ini tergantung sama lakinya kita, keberuntungan kita. Kita di bagian apa? Station mana? Station. Nah, itu dia karena beda-beda Oh, masing oh. station ada tingkat kesulitannya. Tinggal kita masing-masing sendiri dan keberuntungan di bidang-bidang yang lain itu. Kamu pintar dalam berkomunikasi apa enggak? Itu dia. Kalau komunikasi sama orang lain bagus, wah itu kerjaan semua bagaikan mudah pak. Nah, itu dia. Apalagi pintar nyuri pak. Oh iya, nyuri Pintar nyuri fix, jadi mafia lah di sini bahasanya. Oke, pertanyaan selanjutnya ya. Next itu bang, siapa bang? Renaldi S. Bang, mau nanya dong, kalau kerja di kapal pesiar itu kerja 10 jam non-stop, apa ada breaknya? Thanks Bang Wendy. Nah, jadi gini, kerja apakah 10 jam non-stop? Kayak gue sering bilang kan 10 jam, 11 jam. Itu nggak non-stop juga, gila aja kalau non-stop. Jadi jadi kita ada dua macam ya. Ya, Ada yang straight, ada yang yang split. Ya. Nah, kan ada yang split, ada yang straight. Ya. Kalau straight itu kita misalnya dari jam 6 sampai ke jam 6, tapi di tengah-tengah Tetap itu ada breaknya. ada breaknya. 1 Nggak jam mungkin lah. Tapi nggak panjang ya breaknya ya. 1 jam gitu Ya, ya. jaman lah. Dan kalau yang split kayak schedule kita. Nah ini mereka berdua ini split. Jadi kita masuk jam 5 pagi, kita kan untuk breakfast jam 5 pagi sampai jam berapa? 10. Sekitaran. Jam 10 pagi udah gitu kita masuk lagi untuk lunch jam Jam 12 12 sampai jam sampai jam 3. setengah 3. Kita break lagi, udah itu kita lanjut lagi buat dinner jam setengah 6 sampai jam setengah 10. Jadi breaknya 2 kali ya. Gitu dua ya. waktu. Jadi kalian bisa tahu sendiri kan di situ ada jarak waktu beberapa jam. Nah, itulah waktu yang gua pakai untuk keluar kapal jalan-jalan keluar. Makanya teman-teman suka pada nanyain, "Bang, itu kok bisa keluar?" Terus jalan-jalan Karena gitu itu, kan. Kita ngorbanin waktu istirahat keluar. Ya. Jadi Ya. itu ada split ada straight. Nah, jadi nggak mungkin non-stop ya. Tapi dipukul ratanya kalau split rata-rata jeda breaknya tuh 2 jam 2 gitu jam, loh. 2 jam. Long breaknya 2 jam rata-rata. Ini selanjutnya dari Tony Rusdiawan. Pertanyaannya Pak. Kang, kalau mau ke kapal pesiar tinggi badan minimal berapa? BTW saya subscriber Kang Wendy di Bandung. Oke. Oh iya, siap. Terima kasih. Nuhun Kang. Atur nuhun Kang. Atur Iya. nuhun. Untuk Mas Tony. tinggi badan Tinggi badan. Nah, minimal berapa? ini yang membedakan company-company di Indonesia sama yang di luar negeri. Di luar Karibian itu kayak nggak ada Pak, nggak ada. batasan. Kemarin ada Pak anak yang kerja di Krumes itu tingginya itu segini saya Pak, mungkin Iya. 150 Pak. Ada ya. Ini Makanya- fakta realita nih Pak. Gue juga heran, kok bisa orang pendek kerja di kapal gitu? Karena Kerja di ternyata hotel.
Kenapa? Karena ternyata di sini tuh mereka nggak ngelihat dari fisik kita. Selama kamu punya skill, Benar. kemampuan, ya. itu pasti bisa. Pasti bisa, Jadi ya. buat teman-teman yang tinggi badannya itu merasa kurang pede minder dengan tinggi badan, nggak usah takut. Nggak usah Coba takut. dulu aja. Coba dulu aja. Yang penting apapun itu coba dulu, Pak. Itu Harus. penting ya. Kayak Nah, kayak Bang Wendy umur 19 udah berani nyoba, Iya, kan? karena- Kita nggak tahu. karena intinya ya kita jangan pernah takut Ah. untuk mencoba karena kita tidak akan tahu bagaimana hasilnya jika kita Mencoba. tidak mencobanya. Itu penting. Gitu. Jangan takut untuk mencoba tuh. Jadi intinya kalau di Royal itu tinggi nggak jadi masalah. Nggak jadi masalah. Nah, Nggak ada masalah. kalau menurut pengalaman gua Hmm. di perusahaan gua sebelumnya itu yang mempermasalahkan itu agennya. Karena di agen Agent dia waktu di Indonesia. Oke. Oke, di Indonesia. Jadi kita saat interview kita langsung diukur berat badan. Beneran? Iya, di Oh. agen Cerobong Kuning kalian pasti tahu. Iya. Di situ dipermasalahkan masalah tinggi yang sebenarnya kayak di Royal gini setelah gua ngeliat sebenarnya itu nggak perlu masalah fisik itu. Semua orang bisa, everybody can work on the ship. Nggak Doesn't usah matter dilihat- about the iya. physically, doesn't Iya, matter. nggak usah tinggi, pendek, hitam, putih. Karena di sini ada yang hitam, Ada yang putih, ada yang sawo matang, abu-abu. Nah, makanya di sini Royal itu yang gua salut itu kita beragam semuanya di sini. Iya, betul Itu dia. sekali. Ya kan? Itu bener banget itu. Makanya ada yang ini pokoknya ya tidak, kita benar-benar menghargai perbedaan. Itulah, kadang dia Iya, iya, bijak ya, tapi bener emang. Iya. Realitanya gitu. Benar ya? Pak. Oke, pertanyaan Selanjutnya, selanjutnya Pak. nih, Next, Pak. Next, Pak. selanjutnya. Jadi Pak Oke. Kang Tony terjawab ya, Kang ya. Ya. Apa nih? Sudah dijawab. Selanjutnya Dari Polis The Casper. ini pas namanya nama Madura, Pak. Oh Polis, iya. Pak. Polis. Oh iya, Madura banget. Iya, benar. Assalamualaikum, Kak. Saya dari Bener kan? Bener. Bener. Mau tanya kalau mau ngelamar di Royal itu apa sama kayak ngelamar di perusahaan kapal yang lain? Mohon dijawab. Sama sih pada Ya, intinya. prosedurnya sama Kita semuanya. ngelamar, masukin lamaran, udah Dokumen gitu, komplit. interview, Dokumen apa, lengkap, pengalaman semuanya, Pengalaman. nanti dipanggil, dapat interview, kamu lolos interview, ngurus dokumen medikal selanjutnya, Ya, berangkat udah sama aja. sama aja. Wih, Ini panjang nih, Pak. pertanyaan dari Najmik. Najmik. Oke. Ini kol-kolahku, Bro, Pak. Oh iya, pokoknya. Bang, kalau boleh tahu sekarang nggak bisa join ke Royal kalau gagal si Wandi ya. Si Wandi itu visa Visa Amerika Amerika. untuk kru kapal. Mohon infonya ya Bang, soalnya saya ke-reject si Wandi dan untuk mengulang kata schedulernya harus provide dokumen tambahan seperti punya properti di negara sendiri biar embasinya lebih percaya, sedangkan saya masih belum punya properti dan schedulernya maksa banget harus bisa lolos. Tahu saya tuh kalau lolos si Wandi biasanya dikasih kapal lain yang berlayar di luar USA. Mohon infonya Bang. Sekarang nggak bisa join ke Royal. Oh jadi Jadi dia ini udah ngelamar, sebetulnya udah keterima nih, cuman masalah visa. masalah visa. Jadi dia bilang apakah harus ada visa Amerika untuk ke Royal Caribbean? Kalau joinnya di US wajib dia harus punya. Wajib. Wajib dia Semua- punya. semua Royal itu rata-rata Rata-rata tapi intinya Amerika. wajib ya kan. Wajib, iya. Sebenarnya Royal itu wajib. Soalnya Karena Homeport-nya kita Miami. hampir semua kapal Hampir. ntar ujung-ujungnya juga ke US US. ke Miami. Jadi harus lah, makanya diperjuangkan aja lah. Semoga bisa lebih beruntung lagi di interview selanjutnya gitu ya. Ya, amin. Emang Untuk inter- baik kita doakan lah buat teman Amin. kita nih Ya, Najis. buat Najmik Najmik. semoga di Ciwandinya interview segera dia lolos. lolos ya. Soalnya kadang kita bikin tuh 2 visa US sama visa tempat kita join nanti. Itu dia. Nah, pertanyaan selanjutnya nih dari genre CS, pernah nggak dimarahin atasan? Terus apa sebab sampai kau ini dimarahin atasan? Tolong dijawab. Nah, ini pertanyaan. Oke. El, kenapa kamu dimana atasnya? Perlu kamu yang cerita apa kami sebagai saksi? Saya Ya, supaya tidak terlalu dilebih-lebihkan itu. ya takut ya. Ya. Jadi lanjut. pernah nggak dimarahin atasan? Pernah atau mungkin sering? Ya. Oke. Terus apa Jujur dia. sebab sampai kau ini dimarahin atasan? Yang paling sering itu dimarahin karena telat mungkin. Ini hal yang normal sih. Normal, telat. Terlambat datang di kapal itu hal yang normal karena kita capek tiap hari kerja. Jadi di saat kita telat, hey Wendy, what time is it now? Itu marahnya di depan muka gua, di depan muka gini. Dia berteriaknya di depan muka.
dan dia teriak-teriak malahin gua karena gua udah terbiasa. Oh ya udah. Biasa jadi Ya, udah terbiasa ya. Udah terbiasa dan udah kebal. Oke. Ya, kalau lu Enggak, ya cuma satu doang nih. Cuma satu telat doang nih. yang paling sering gitu sih. Oh, yang paling Ya, sering. paling sering. Oh, oke. Berarti kita punya problem yang sama, Pak. Oh iya, telat. Telat juga. karena kami berdua, saya, Wendy, mungkin Isa juga, Ya sama. itu sulit tidur di malam hari. Oh iya. Itu problematika kami berdua nih. Nggak tahu kenapa anak ini paling sulit tidur nih. Jadi kita sering Jadi begadang. di Ini pagi juga kita begadang. nih di begadang nih. Jadi Nah. kami berdua tuh kalau tidur karena emang jam segitu, jam segini pagi-pagi, makanya bangunnya telat. Telat. Tapi kalau udah siang Iya. semangat. Semangat, harus semangat. Jadi ya itu, lu pernah dimarahin Ya sering. gara-gara Apalagi punya aja kayak gue. Hmm. Telat juga, Bro. telat juga. Iya. Kebanyakan telat dan ada satu hal yang hal sepele, karena hal sepele Dibikin drama. dibikin Iya. drama. Gua Apa itu? Apa itu, Pak? Dibentak-bentak habis-habisan Apa itu? sama bos ya chef. Ya, Eksekutif apa? chef lah. Apa? Ini nih, gue lagi plating kan. Plating itu kita lagi nyusun makanan di atas piring. Ah. Karena peraturan dalam dunia kuliner gitu harus sesuai dengan gambar menu yang udah Ya, standar sesuai dari resepinya lah. perusahaan. Ah. Gue sebisa mungkin gue udah plating makanan itu dengan sesempurna mungkin. Saat itu gue plating fish, sayuran di bawahnya jadi underliner, udah gitu fish gue taruh di atasnya. Dan entah kenapa ada kesalahan sedikit, mungkin agak miring dikit, ada berapa derajat atau ada sayuran yang kurang dimasukin. Saat itu bos gue datang, seorang chef, dia melihat plating hasil plating gue, langsung dia manggil supervisor yang satunya lagi yang ngajarin gue plating itu. Padahal ini platingnya dipanggil lah, woi, gue namanya ada, pokoknya dipanggil namanya, woi sini kamu, gini kamu yang ngajarin dia bikin plating. Ya, kenapa kamu yang gini-gini? Hei Wendy, awas kamu jangan main-main masalah plating. Ya ampun. Sampai sebegitunya. Sampai segitu. Ujung-ujungnya salah juga ya. Iya, sampai segitunya dia teriak-teriak ngeluarin tenaga dia hanya untuk hal kayak gitu kan. Intinya apa? Masalahnya kan kasihan capek tenggorokannya. Kalau terus dia teriak. Energinya terbuang Iya, kan. kasihan kan. Nanti kalau suaranya tiba-tiba habis. takutnya gitu, Iya. takutnya kena azab gitu. Kena azab yang kuasa Iya, kan iya, ya. gua kasihan. Ya semoga atasannya semoga apa? Semoga atasannya ini nonton videonya lah. Oh iya, tapi nggak Dia mungkin. dia nggak tahu juga. Nggak tahu bahasa gua ya. Kalau ngerti juga ya udah nggak apa-apa, semoga sadar ya. Nggak boleh teriak-teriak. Iya, kasihan tenggorokan. Putus ntar. Habis suara. Itu dia ya. Pokoknya jangan kebanyakan drama lah. Kita hidup sebagai gentleman ya, laki-laki lah. Gentleman mah nggak ada drama-drama. Nggak perlu terlalu banyak drama itu kayak Iya. nggak bagus lah. Sinetron Indonesia. Kalau emang ada masalah pribadi mah. Ya ayo omongin kita- baik-baik lah kita berdua. Atau kita selesaikan di luar aja dengan tangan jantan. dengan jantan. Ya. Karena pertanyaan selanjutnya. Jadi dramatis banget Pak, kayak kesannya mau bertarung Iya, aja. sabar, terbawa emosi. Sabar, sabar, Emosi. sabar. Kalau mau ya udah nggak boleh berantem. Sabar, Pak. Kapal nggak boleh berantem. Ini bulan puasa kemarin. Oh iya. Tetap Lebaran, harus Lebaran. jagalah hati Pak. Oh, iya. Lanjut Pak, next Pak. Yang pun ini quotes 2, 3, 4 pernah dimarahin atasan. Ini udah Ini pernah. udah kan pertanyaan yang barusan. Iya Pak, quotes tadi itu Iya. jawabannya Pak Wendy telat intinya dia. Asmawi Mawi. Kenapa di dalam tiap video jarang ngumpul sama orang-orang dari negara lain? Oh iya, benar juga ya. Oh Gua iya, jarang sampai ngumpul nggak fokus sama hal kayak ginian. Heeh. Karena Perasaan. terkadang itu terlalu asik gitu loh kita sama orang-orang sesama